Tema kita masih tema tentang keluarga. Kita mungkin akan membuka banyak ayat hari ini. Sudah siap-siap aja. Siapkan catatan saudara karena banyak poin-poin. Beberapa minggu ke belakang, waktu belajar kita biasanya paling lama 30 menit ya. Durasi khotbahnya 35 menit. Mungkin hari ini kita akan belajar lebih panjang dari itu. Saya udah kasih tahu dulu, informasikan dulu di depan supaya saudara bersiap karena pelajaran kita hari ini sedikit panjang. Mari kita buka ayat Nehemia 7 ayat 1 sampai 3. Di dalam bacaan setahun kita yang biasanya saya bagikan di grup itu, dari kemarin pembacaan kita masuk di Nehemia. Ya, saudara, kalau saudara ikuti, kalau membaca sama jadwalnya, berarti kita sama-sama ada di Nehemia sekarang. Sekarang kita belajar dari Nehemia 7 ayat 1 sampai 3. Saya akan fokus di ayat 3, tapi mari kita baca dari ayat 1. Oke, sudah ada di layar. 1, 2, 3. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Ayat 3. Pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalang sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Nehemia adalah satu orang Yahudi yang dibawa sebagai tawanan ke Babel, saudara. Di sana, karena dia takut akan Tuhan, dia dipekerjakan menjadi juru minum raja. Tapi waktu mendengar kabar bahwa Yerusalem sudah hancur, tembok-temboknya roboh, gerbang-gerbangnya dibakar, dia berduka sekali dan dia berkabung. Mari kita buka lagi, Kak. Nehemia 1 ayat 3. Kita baca supaya kita tahu apa yang terjadi di Yerusalem waktu itu. Ya, Nehemia 1 ayat 3. 1, 2, 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana di Yerusalem, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara sudah catat ya ayat-ayatnya? Kita masih akan buka ayat dulu, baru saya jelaskan. Oke, Ayub 1 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau buat, kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tahan di Ayub 1 ayat 9 10, dicatat. Selanjutnya Sakaria 2 ayat 5. Sakaria 2 ayat 5. Sudah ada di layar, mari kita baca. 1, 2, 3. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tuhan berbicara tentang Yerusalem, kota Allah. Tuhan berfirman dia sendiri akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya dan kemuliaan di dalamnya. Ayat berikut sebelum kita masuk dalam pembahasan, Yohanes 10 ayat 9 dan 10.
Ini ayat hafalan. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Ya. 1, 2, 3. Akulah pintu. Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh. Amin. Saudara perhatikan apa yang sama dari semua ayat yang kita baca ini. Hari ini kita akan belajar tentang tembok dan gerbang rohani keluarga. Kita belajar minggu-minggu lalu, Yerusalem adalah lambang keluarga. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana tembok-tembok dan gerbang Yerusalem roboh dan terbakar. Saudara, Tuhan menempatkan, seperti tadi kita baca di Ayub, Tuhan menempatkan pagar di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin? Amin? Untuk melindungi mereka dari serangan iblis. Seperti tembok pertahanan jasmani, tembok pertahanan rohani dan gerbang-gerbangnya juga memiliki fungsi. Amin? Amin, saudara? Fungsinya sebagai pertahanan. Beberapa fungsi tembok dan gerbang pertahanan adalah yang pertama sebagai perlindungan militer. Saudara boleh catat. Yang pertama sebagai perlindungan militer, sebagai benteng terdepan untuk menahan serangan musuh. Tembok-tembok dan gerbang pertahanan juga berfungsi tempat menyusun strategi untuk melakukan serangan balik. Fungsi tembok pertahanan dan gerbang pertahanan yang pertama adalah perlindungan militer. Yang kedua, fungsinya adalah pembatas wilayah. Fungsi tembok dan gerbang adalah sebagai pembatas wilayah. Tembok dan gerbang didirikan untuk menjadi penanda teritorial, penanda kawasan. Ini kawasan khusus. Ya, sudah mengerti sampai sini ya? Fungsi yang ketiga adalah pusat pengawasan. Di atas tembok-tembok biasanya dibangun menara-menara jaga. Menara jaga fungsinya untuk melihat keluar, jauh. Kalau ada serangan dari jauh, dia udah tahu duluan. Memantau pergerakan jarak jauh. Yang terakhir, fungsi tembok dan gerbang dalam satu kota, jasmani atau rohani, adalah sebagai pengendalian ekonomi. Di tembok, di gerbang-gerbang, itu biasanya terjadi pemeriksaan, mengatur. Bea cukai itu biasanya ada di gerbang-gerbang, di airport, ya, di gerbang negara, betul kan? Di gerbang negara, di gerbang kota, semuanya ada pos-pos penjagaannya. Amin ya, saudara. Ada pos bea cukai, ada kantor polisi di situ. Mengatur perdagangan, masuk keluar. Kalau misalnya ini produk mana? Ini akan mematikan produk lokal, kamu nggak boleh masuk. Saudara mengerti? Ini untuk pengendalian ekonomi. Hari ini kita berbicara tentang tembok dan gerbang, bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Tembok dan gerbang rohani keluarga. Berfungsi sebagai pengamanan dan pertahanan. Sebagai perlindungan dari serangan iblisnya, seperti tadi ada di dalam Ayub. Pertama, tembok dan gerbang rohani keluarga berfungsi sebagai perlindungan dan pertahanan terhadap serangan. Ayatnya Ayub tadi. Tembok dan gerbang rohani keluarga juga adalah pembatas wilayah, penanda teritori. Keluarga ini adalah anak-anak Allah. Dibedakan dari keluarga-keluarga yang ada di luar sana. Keluarga-keluarga dunia. Lewat tembok ada perbedaan bahwa keluarga ini melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Di dalam keluarga ini Tuhan yang berdaulat.
Tuhan yang menjadi penguasa. Perintah-perintah Tuhan yang dijalankan di dalam keluarga ini. Sudah mengerti sampai sini? Itu tadi ayatnya, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa yang, nanti saudara catatnya nyambung aja ya. Tembok dan gerbang rohani keluarga juga merupakan pusat pengendalian keamanan, bukan saja jasmani tapi jiwa dan roh. Yohanes 10 ayat 10. Tembok dan gerbang rohani keluarga itu berfungsi untuk mendeteksi ada pencuri datang nggak? Ada pencuri udah menyusup masuk nggak? Yohanes 10 ayat 10. Dan yang terakhir, tembok-tembok dan gerbang rohani keluarga adalah tempat perdagangan, tempat pengendalian. Ada yang kita beli, ada yang kita jual. Nanti sebentar saya akan jelaskan. Tempat transaksi rohani. Saudara ingat cerita tentang Boas dan Ruth? Waktu transaksi itu dilakukan antara Boas dan sanak keluarganya, itu dilakukan di pintu gerbang. Waktu Abraham mau membeli tanah pekuburan untuk keluarganya dengan orang-orang Het, transaksi itu juga dilakukan di pintu-pintu gerbang, di pintu gerbang. Ya, saudara. Saudara, di alam roh kita nggak kelihatan, tapi di alam roh itu terlihat ada pagar atau tidak ada pagar. Kondisi keluarga kita berbeda-beda. Seperti Ayub yang ditulis ada pagar sekelilingnya. Di keluarga saudara ada pagar nggak? Kondisi keluarga kita dilihat di dalam alam roh itu berbeda-beda. Tidak semua orang ber-KTP Kristen punya pagar perlindungan di sekeliling mereka. Ada yang punya pagar yang kokoh dengan gerbang-gerbang yang kuat. Ada yang punya tembok dan gerbang, tapi gerbangnya terbuka. Ada yang tidak punya tembok sama sekali atau temboknya sudah runtuh atau belum pernah dibangun sama sekali. Tidak ada perlindungan, rentan serangan. Itu kondisi keluarga kita di dalam alam roh. Berpagar atau tidak berpagar, punya gerbang tertutup atau terbuka, di dalam pengawasan yang ketat atau tidak. Saudara mengerti ya sampai sini? Tembok dan gerbang bisa runtuh karena dua hal. Serangan dari luar, dan kalau serangan dari luar, ini tembok dan gerbang rohani ya saudara. Kalau sampai tembok dan gerbang rohani kita runtuh karena serangan dari luar, bukan karena Tuhan yang tidak kuat, tidak mampu menjaga kita. Bisa karena kayak Ayub tadi, Tuhan mengizinkan pagar itu dibuka dulu, gerbangnya dibuka, silakan masuk, tapi kamu punya batas. Ya. Berikutnya kalau dia runtuh karena serangan dari luar, itu berarti karena kesalahan konstruksi. Benar nggak saudara? Kalau tembok runtuh karena kesalahan konstruksi kan? Betul tidak saudara? Kesalahan konstruksi artinya material yang dibangun itu tidak kuat. Material ecek-ecek, campurannya kurang pekat. Mana? Om Poli tidak ada ya? Tembok pertahanan rohani itu bisa runtuh karena serangan dari luar. Kalau runtuh karena serangan dari luar, bisa karena Tuhan izinkan, atau karena kita tidak membangun dengan material yang tepat. Penyebab kedua, tembok itu bisa diruntuhkan dari dalam. Orang-orang di dalam sendiri yang bisa meruntuhkan tembok itu. Kita buka Pengkhotbah 10 ayat 8. Pengkhotbah 10 ayat 8.
Ya, 1, 2, 3. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan kalau saudara sudah berkeluarga, firman ini untuk saudara. Kalau saudara belum berkeluarga, firman ini juga untuk saudara. Firman ini untuk para orang tua dan calon orang tua. Firman ini untuk suami istri dan calon suami istri. Bahwa setiap Yerusalem, setiap keluarga punya tembok dan gerbang rohani. Rohani, emosi, relasional, mental. Apa yang masuk lewat gerbang-gerbang kita itu menentukan dan membentuk jadi apa keluarga kita itu nanti. Apa yang kita izinkan masuk lewat gerbang-gerbang rohani kita, itu yang akan membentuk dan menentukan akan jadi apa keluarga kita. Hari ini banyak rumah tangga hancur. Tapi lebih banyak lagi rumah tangga yang secara hukum tidak berpisah, tapi secara emosional sudah bercerai. Guru saya bilang, sekasur tapi tidak akur. Rumah tidak lagi jadi tempat paling aman dari semua serangan dan ancaman di luar sana. Rumah justru jadi tempat yang paling berbahaya, yang paling melukai. Kehancuran dan penderitaan terjadi di dalam keluarga. Karena ada anggota-anggota keluarga yang tidak berjaga-jaga pada tembok dan gerbangnya. Atau terjadi penderitaan karena anggota keluarganya sendiri yang mendobrak tembok itu. Anggota keluarganya sendiri yang menghancurkan batasan-batasan. Tembok, saudara, itu adalah batasan, ya, penahan. Tembok dan gerbang rohani yang dibangun Tuhan di sekeliling kita itu adalah penahan. Artinya gimana? Ada batasan untuk kita hidup. Ada aturan-aturannya. Batasan itu berbicara tentang aturan, saudara. Perintah-perintah Tuhan itu batasan, temboknya. Tuhan udah kasih pagar. Sampai sini, saya udah mau jalan. Sampai sini, oh ada pagar. Saya nggak boleh lewat kan? Saya nggak bisa lewat, betul ya? Begitulah juga dengan kehidupan rohani kita. Ada pagarnya. Kalau Tuhan sudah perintahkan, kasihilah musuhmu, itu pagar, itu tembok. Tapi kalau kita berkeputusan untuk mendobrak tembok itu, saya nggak mau mengasihi dia, saya mau balas dendam. Kita sedang mendobrak tembok itu dan kita keluar dari perlindungan Tuhan. Saudara mengerti perumpamaannya? Tembok dan gerbang adalah batasan, penahan. Marah setengah mati. Saat sudah mau pukul gini, ada tembok. Firman Tuhan bilang, kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Ada batasannya. Amin, saudara. Terlalu hening ya. Apa ini sudah mendobrak, saudara, tembok-tembok di dalamnya? Ada batasannya. Kita nggak hidup tanpa aturan. Kalau kita mau hidup tanpa aturan, berarti kita hidup tanpa perlindungan. Amin. Coba semua bilang, kalau mau hidup tanpa aturan, berarti hidup tanpa perlindungan. Nehemia menulis, masing-masing penjaga harus bertugas pada tempat penjagaannya dan di depan rumahnya. Para penjaga tembok dan gerbang rohani dipanggil untuk memutuskan apa yang boleh masuk, apa yang harus tetap tinggal di luar, nggak boleh masuk, dan apa yang harus dilindungi, apa yang berharga yang harus dilindungi di dalam itu. Beberapa hal akan kita pelajari pagi ini, saudara. Yang pertama, penjaga tembok dan gerbang rohani keluarga mengawasi bahaya rohani dan melindungi atmosfer atau suasana di dalam rumah.
multimedia. Poin pertama, penjaga tembok dan gerbang rohani keluarga mengawasi bahaya rohani dan melindungi atmosfer di dalam rumah. Saudara punya pelayan-pelayan media yang luar biasa ya, mereka membantu saudara mencatat, jadi saudara nanti bisa lihat di layar. Sudah? Penjaga tembok dan gerbang rohani keluarga mengawasi bahaya rohani dan melindungi atmosfer di dalam rumah. Saudara, kita sudah pelajari ini minggu lalu. Ya, bagaimana atmosfer di dalam keluarga, di dalam rumah itu ditentukan oleh perkataan. Saudara ingat? Masih ingat banyak? Ini masih berseri ini tentang keluarga. Masih urusan di dalam rumah saja. Itu poin pertama ya. Hal pertama yang kita belajar hari ini. Satu keluarga bisa punya rumah yang bagus, pagarnya tinggi, halamannya luas, tapi atmosfer di dalamnya dingin atau mencekam karena ada anjing galak di dalam. Kalau anjing betulan tidak apa-apa, tapi kadang manusia yang jadi kayak anjing galak, apa sedikit wow, mencekam suasananya. Kata-kata yang dilontarkan dalam amarah atau kritikan yang terus-menerus, bicara sindir terus, menentukan atmosfer di dalam rumah, saudara. Atmosfer itu ditentukan oleh para penjaga tembok dan gerbang rohani. Siapa penjaganya? Siapa penjaga tembok dan gerbang rohani saudara di rumah saudara? Siapa? Ya? Bukan Tuhan. Saudara sendiri. Tuhan yang menjadi temboknya. Kalau kita ikut perintah Tuhan. Saudara, iblis itu kayak penyakit. Dia jarang menghancurkan manusia itu serentak langsung mendadak. Langsung langsung jatuh. Langsung hancur keluarganya tiba-tiba. Enggak. Iblis itu menghancurkan kita biasanya dengan masuk sedikit demi sedikit. Itulah mengapa para penjaga gerbang, saudara dan saya, mesti jadi orang-orang yang waspada. Amin, saudara. Bukan saja waspada, mesti tahan berjaga-jaga. Makanya Rasul Paulus bilang, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu. Nggak harus tutup mata, di dalam hati terus menerus berdoa. Karena fungsi saudara, saudara penjaga keluarga saudara. Amin. Walaupun saudara anak-anak, saudara juga penjaga. Kalau saudara tahu kebenaran, saudara penjaganya. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, hati-hati, awas-awas, jangan tidur, jangan lengah. Karena iblis itu masuk, iblis datang ke kita tidak dengan pakaian kostum pocong, tidak, atau dengan kostum kuntilanak, tidak. Dia masuk dengan sesuatu yang kita sukai, dengan sesuatu yang menggoda. Contoh paling tidak yang menurut saya itu kelihatan tidak berbahaya adalah gosip. Gosip itu kelihatan berbahaya nggak, saudara? Nah, kita bilang, cuma ngobrol-ngobrol aja, cerita-cerita, sharing-sharing aja. Gosip itu sangat kelihatan tidak berbahaya. Apa kata Alkitab tentang gosip? Ada gak gosip di Alkitab? Ada. Di Amsal 16 ayat 26b, coba kita buka. Amsal 16 ayat 26. 28, maaf, 28. Ya, baca dari A-nya aja. Oke, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Di dalam bahasa aslinya bukan pemfitnah, seorang tukang gosip, seorang tukang bisik-bisik. Seorang tukang bisik-bisik, tukang penggosip.
Saudara, jahatnya gosip itu, kalau ada orang yang menggosipkan seseorang dengan saudara, dengan saya misalnya, orang itu bisa saja setelah itu pasti, hampir pasti menggosipkan saya dengan orang lain. Betul nggak? Iya. Lalu kebanyakan gosip itu menceritakan kelebihan atau kelemahan? Ada nggak orang bergosip tentang kebaikan seseorang, atau keberhasilan, atau betapa dia sangat menyayangi seseorang? Pernah nggak? Ada nggak? Semua orang yang bergosip menceritakan kejelekan sesamanya. Dia kelihatan biasa saja, cuma cerita-cerita saja. Saudara, yang kebanyakan orang lakukan waktu melihat sesamanya berbuat salah, bukannya ditegur, tapi diceritain di belakang. Saya beberapa hari lalu dikasih ilustrasi seperti ini, saudara. Saya lagi ngajar seperti ini ya, saudara. Lalu kancing baju saya ini kebuka, 3 kancing kebuka. Kalau ada saudara di dalam jemaat yang sedang duduk, lihat kancing saya kebuka. Dalam situasi itu, orang normal yang baik hatinya, yang berniat baik, biasanya ngapain? Kasih tahu kan, panggil saya gini, Cici, kancingnya 3 kebuka. Kasih tahu saya berdua saja sambil bisik kan? Tidak kasih tahu, woi, kau punya kancing tak buka? Kasih tahu gitu nggak? Kasih tahu di saya kan? Ya, Cici punya kancing kebuka. Saya akan sangat berterima kasih kepada orang itu. Iya ya? Bener kan? Oh, terima kasih ya. Makasih ya, Dek. Tapi orang yang gosip, jahatnya gosip, saudara perhatikan ya. Lihat kancing saya kebuka, nggak panggil saya kasih tahu. Pulang dari sini, di jalan ke rumah, ngomong, kok tadi lihat Cici punya kancing terbuka? Itu orang jahatnya gosip. Jahat nggak itu? Dan dia membiarkan kancing saya terbuka dan saya menjadi obrolan orang, gunjingan orang. Sampai ke rumah, hari Minggu makan siang, ngobrol di meja makan. Lihat nggak tadi Cici punya kancing kebuka? Itu jahat, saudara. Tapi sering kita lakukan itu. Tapi sering kita membiarkan musuh itu kasih masuk, kasih selip kaki dulu. Akhirnya cuma ngobrol-ngobrol biasa saja lewat pintu gerbang kita. Kita yang jadi penjaga tuh, oh kayaknya seru nih cerita ini nih. Kita membiarkan iblis itu masuk. Ngobrol-ngobrol biasa. Lalu hari pertemuan berikut datang, kita menyembah bersama-sama tanpa rasa bersalah, tidak pernah ngomong kepada orang yang melakukan kesalahan ini. Lalu bisa menyembah kepada Tuhan. Tuhan menulis di Yesaya gini, waktu kita berbuat dosa, gosip itu dosa, memfitnah itu dosa ya, saudara. Tuhan tulis gini, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan wajahku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh darah. Kelihatan tidak berbahaya, tapi ini bahaya rohani. Saudara, begitu gosip masuk, Tuhan berpaling. Tidak ada lagi pagar berapi itu. Padam apinya. Kita tidak ada lagi covering, tidak ada lagi perlindungan. Kita sebagai penjaga tembok dan gerbang harus peka. Begitu ada anggota keluarga yang sedang kebobolan, gosip di rumah, ini cuma satu contoh aja saya pakai dulu. Kebobolan, gerbangnya kebobolan, dimasuki musuh. Kita mesti jangan ikut-ikutan rumpi. Kita harus kasih ingat, hey, aku punya gerbang kebobolan. Kau lagi kebobolan. Tutup pagarnya cepat-cepat. Amin. Sunyi sekali. Ini cuma satu contoh dosa, masih banyak dosa dan pelanggaran yang lain yang membuat kita kebobolan. Saudara sendiri yang tahu bagaimana keadaan di dalam tembok penjagaan saudara. Apa pelanggaran-pelanggaran yang bikin gerbang-gerbang ini terbuka lebar-lebar, yang bikin tembok itu tidak ada lagi. Saudara yang tahu keadaan di dalam tembok saudara. Yang kedua,
Multimedia udah siap. Yang kedua, penjaga tembok dan gerbang rohani keluarga saling menjaga satu sama lain. Penjaga tembok dan gerbang rohani keluarga saling menjaga satu sama lain. Sedikit sudah saya singgung tadi, saudara. Di dalam satu kota berkubu, kota yang punya benteng, biasanya pintu gerbangnya ada beberapa. Di dalam keluarga kita, ada beberapa pintu gerbang. Semua orang menjadi pintu gerbang, semua orang menjadi penjaganya. Pintu gerbang itu adalah access point. Ada yang bisa keluar, ada yang bisa masuk. Betul ya? Tempat orang keluar atau masuk. Tempat hal-hal baik atau buruk bisa keluar atau masuk. Amin? Amin? Pintu gerbang adalah access point. Saudara bisa diakses hal yang baik atau hal yang buruk, hal yang benar atau hal yang salah. Saudara dan saya bisa diakses oleh Tuhan ataupun yang satunya itu. Jadi penjaga-penjaga gerbang, para penjaga gerbang itu harus saling baku lihat, baku jaga. Alkitab itu penuh dengan nasihat, saling menasehati. Amin. Saling mendorong. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Betul ya? Saling mengasihi, saling mengampuni. Kenapa? Karena kita tidak bekerja sendiri, kita tidak bertugas sendiri. Kita bukan Superman atau Superwoman. Kita butuh sesama, kita butuh orang lain. Kita hadir di dalam keluarga. Jadi Alkitab sebagai tembok itu, sebagai pembatas yang isinya perintah-perintah Tuhan, itu sudah penuh dengan nasihat-nasihat. Kamu harus saling ngapain? Saling mengasihi, saling mengampuni. Tapi kita tidak mau, semua dobrak tembok, tidak mau saling menyalahkan, tidak, pokoknya dia yang salah, tidak, dia yang salah. Dobrak tembok. Tidak ada lagi yang jaga gerbang saya buka lebar. Sedangkan kita sini ada bekal lain. Suami kasihi istri, istri hormati suami. Anak-anak ngapain? Alkitab suruh anak-anak ngapain? Para suami kasihilah istrimu. Lalu istri-istri tunduklah kepada suamimu. Anak-anak menghormati orang tua. Ini biasa ayat emasnya orang-orang tua ini. Tapi orang-orang tuanya, saya juga orang tua, saudara. Ayat ini juga untuk saya. Kita nggak baca lanjut tuh, Efesus 6. Cuma pokoknya kamu harus menghormati orang tua supaya kamu panjang umur. Kita nggak baca lanjut. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Orang tua pernah baca ayat ini nggak, saudara? Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam nasihat dan didikan Tuhan. Apa nasihat dan didikan Tuhan? Kasih. Hukum pertama dan terutama. Semua aturan-aturan saling mengasihi, saling mengampuni, semuanya itu terangkum dalam satu kata saja, kasih. Amin. Kalau mau tegur anak, ingat tujuannya adalah karena sayang, karena mengasihi. Amin. Kalau kita harus pakai tongkat disiplin, ingat tujuannya untuk karena sayang, karena mengasihi, bukan melampiaskan emosi. Amin, orang tua. Ayat lainnya bilang, didiklah orang muda menurut jalan yang patut. Sudah pernah baca nggak ayat ini? Ini ayat-ayat parenting kayaknya orang tua BSB belum belajar ya. Amsal 22 ayat 6. Coba kita buka dulu sebentar.
supaya kita bisa saling menjaga di dalam keluarga kita. Amsal 22 ayat 6. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang muda itu. Alkitab bilang tafsirannya, artinya dalam bahasa asli itu bukan orang muda pemuda ya. Itu rentang umur dari infant, dari bayi sampai dewasa. Jadi waktu kita baca ini, anaknya baru umur 2 tahun, kita baca didiklah orang muda menurut jalan yang patut bagi anak umur 2 tahun ini. Patut nggak? Dia nggak tahu apa-apa, dia belum tahu benar dan salah, kita langsung pukul dengan rotan. Patut nggak saudara? Tidak patut. Kita baca lagi, dia udah umur 7 tahun, dia udah ngerti mencuri itu dosa. Boleh nggak pakai rotan? Boleh. Tapi tujuannya kasih, bukan pelampiasan emosi. Itu patut baginya, supaya dia ngerti benar dan salah. Kita baca lagi ayat ini, didiklah orang muda menurut jalan baginya. Anak yang tadi umur 2 tahun sekarang udah 18 tahun. Dia bikin kesalahan. Masih bisa pakai rotan? Umur 18 tahun saatnya orang tua menjadi sahabat. Rotan udah nggak lagi mempan, saudara. Saudara, kita punya banyak akses ke materi-materi psikologi, materi-materi perkembangan, pertumbuhan, psikologi perkembangan. Anak umur segini sama segini, itu apa yang paling menonjol? Perasaan apa yang paling menonjol di dia? Anak umur segini sampai segini, orang tua harus menjadi apa? Kita punya akses. Saudara, mari kita belajar. Amin. Umur 18 tahun, bagaimana kita mengoreksi anak? Jadi teman dulu. Koneksi sebelum koreksi. Semua bilang, koneksi sebelum koreksi. Jangan kita belum kayak waktu gembala kita kasih ilustrasi tentang anak yang beli waktu papanya. Ingat? Dia beli pakai uang 100.000. Jangan kita jarang ada di rumah, kita jarang koneksi, kita jarang duduk sama-sama, temani dia main pukul aja, main hajar aja. Tidak ada koneksi, koreksi terus. Itu kritik, itu tidak patut baginya. Amin, orang tua. Begitu caranya kita saling menjaga. Yang kita lakukan adalah harus saling menjaga satu sama lain supaya tidak bobol. Suami sama istri saling menjaga. Berdoa sama-sama, saling menjaga. Mau marah kah? Lagi bete, habis ngomel-ngomel sama suami, waktu malam mau tidur, pegang tangan, berdoa sama-sama. Urusan marah nanti kita selesaikan. Habis ini baru saya kasih tahu. Saya jengkel kok gara-gara A, B, C, D, F sampai Z ku atas lagi semua. Tapi kenapa kita tetap harus berdoa bersama-sama? Karena kita penjaga gerbang. Amin? Amin, suami istri. Jangan sampai karena ego suami, karena omelan istri, karena pemberontakan anak, emosi orang tua, kita sendiri yang mendobrak tembok itu. Kita sendiri yang bakar hancur tuh gerbang-gerbang. Sudah, saya tidak peduli, pokoknya ini sudah keterlaluan ini, nggak sabar saya. Harus cepat sampai ke rumah supaya kenyataan tuh saudara, fakta. Ya. Ingat, tembok adalah batasan, penahan. Marah setengah mati. Alkitab bilang apa? Berkata-kata lagi dalam hatimu di tempat tidurmu, dan tetaplah diam. Ada batasan, ada tembok. Sampai di sini, kamu udah tetap dalam perlindungan, cukup. Diam. Tenang dulu, besok baru ngomong.
Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Karena begitu kita dobrak tembok itu. Ingat tadi pengkhotbah bilang, siapa mendobrak tembok? Ia dipagut, ular setunggu di luar. Yang ketiga, gerbang rohani adalah tempat transaksi spiritual. Gerbang rohani adalah tempat transaksi spiritual. Tadi saya sudah singgung waktu Boas mau menikah dengan Ruth, transaksinya terjadi di pintu gerbang. Waktu Abraham mau membeli tanah pekuburan untuk keluarganya, transaksinya ada di pintu gerbang, di access point. Apa saja? Ada jual beli, ada perdagangan terjadi di pintu-pintu gerbang. Apa saja yang diperjualbelikan di sana? Perkataan kita, iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, paradigma kita, pikiran kita. Itu dijual beli di sana. Kebiasaan kita, waktu-waktu penyembahan kita, perjanjian-perjanjian kita, dan lain-lain. Banyak hal yang diperjualbelikan, diperdagangkan di pintu-pintu gerbang. Saya kasih contoh, saudara. Waktu satu keluarga berdoa bersama, ini contohnya. Waktu satu keluarga selalu berdoa bersama, apa yang mereka dapat? Damai. Betul? Betul ya? Itu transaksi rohani. Kalau berdoa bersama, dapat damai. Amin. Waktu satu keluarga saling mengampuni, dapat apa? Damai, pengampunan, dapat kesembuhan, dapat pemulihan. Amin. Itu transaksi rohani. Semuanya tidak terjadi begitu saja. Kalau tidak ada yang diberikan, tidak ada yang kita dapat. Amin. Tidak berdoa bersama, tidak ada damai. Yes? Tidak mau mengampuni, tidak ada pemulihan, tidak ada kesembuhan. Itu transaksi rohani, saudara. Iblis juga rajin datang ke pintu-pintu gerbang saudara dan saya. Dia rajin. Dia bawa jualannya. Jualannya, dikemas dengan bagus sekali. Ini Saada bawa tersinggung dan marah. Yang tadi kok Bapak bicara-bicara kok itu? Yang tadi dia tidak dengar kok dulu, habis itu dia langsung tampar kok itu. Ini Saada bawa, kok mau tidak? Tapi tukar dengan kok punya damai. Transaksi rohani. Kalau dijelaskan gini, kita bisa, oh iya ini salah, ini benar. Tapi pada prakteknya, sering kali kita jual damai kita untuk amarah, untuk dengki, untuk iri hati, untuk pembalasan. Begitu kita beli, iblisnya masuk, tembok berapi padam. Iblis porak-porandakan semua di dalam hidup kita. Karena satu orang penjaga gerbang, dia mendobrak itu, dia beli, balas dendam, lalu iblis masuk dan dia mengacaukan semuanya. Bukan cuma satu orang yang kacau, saudara. Satu keluarga kacau. Tidak cukup. Iblis itu, tadi Yohanes bilang, dia mencuri, dia membunuh, nggak sampai membunuh, dia sampai, bukan saja, saudara, yang kita lakukan sekarang ini, bukan saja untuk kita sekarang ini. Yang kita lakukan sekarang ini, yang saudara jual belikan di gerbang-gerbang saudara, itu menentukan generasi di bawah saudara, anak, cucu, cicit, sampai generasi ke bawah saudara, dia hidup atau dia binasa. Amin. Jadi saudara punya deal-deal di pintu-pintu gerbang saudara, jangan egois. Jangan cuma pikir diri saudara. Ini akan mengikat, ini akan menjadi iblis, itu akan stempel saudara. Ini milik saya. Dia anak-anaknya, cucunya, cicitnya, semuanya milik saya. Ada Tuhan nggak? Ada.
Tapi Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu di luar batas kekuasaannya. Ini bukan teritori saya. Karena kamu sudah buka pintu untuk iblis. Kamu mesti selesaikan perjanjianmu, batalkan perjanjianmu, baru aku bisa masuk. Bukan hal main-main yang kita lakukan. Saudara yang menentukan, keturunan saudara binasa atau hidup. Karena iblis kalau kerja nggak tanggung-tanggung, saudara. Begitu dia masuk, dia bukan cuma memporak-porandakan, dia akan bangun benteng dan kubu di dalam hidup kita. Semua musuh yang menawan satu negara akan membangun pertahanan musuh di tempat itu. Amin? Betul ya? Dia akan bangun kubu dan benteng yang tebal dengan tembok yang kuat, dengan gerbang baja. Makanya setiap firman yang datang mental, firman datang mental. Sudah terbangun kubu dan benteng di dalam pikiran, di dalam hati. Tidak, saya punya suami terlalu berbahaya, saya sakit sekali. Saya tidak akan ampuni dia sampai saya masuk ke liang kubur. Sudah terbangun kubu dan benteng. Semua firman yang datang mental, firman yang datang mental. Bukan karena Tuhan tidak sanggup. Karena penjaga-penjaga kotanya menjual dirinya kepada iblis. Yang saudara jual bukan semua saudara. Yang saudara jual keluarga saudara, generasi-generasi setelah saudara. Hati-hati dengan kata-kata yang saudara pakai di rumah. Hati-hati dengan niat saudara, niat hati saudara untuk satu sama lain di dalam rumah. Hati-hati dengan tindakan saudara, karena semuanya punya nilai tukar. Kita nggak lihat, ini tidak terlihat, ini hal rohani. Tapi niat hati saudara, Tuhan bilang di dalam Amsal itu Tuhan yang menimbang. Ada neraca di tangan Tuhan. Saudara, niatnya itu tidak kelihatan, tapi itu sudah punya nilai tukar. Saudara akan menukar itu dengan kedamaian di dalam hidupmu, di dalam hidup keluargamu, di dalam keberhasilan, kesuksesan anak-anakmu, di dalam kehidupan generasi setelah. Hati-hati. Apapun kondisi tembok dan gerbang-gerbang saudara hari ini, kabar baiknya adalah Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Akulah pintu. Kita buka Yohanes 9, Yohanes 10 ayat 9. Ayat terakhir, saudara. Saya panggil Timotius. Yohanes 10 ayat 9. Akulah, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. D. Jujur D. Mari jadikan Yesus pintu. Semuanya melalui Yesus dulu. Pintu tadi ingat adalah akses point. Ada gosip, ada kemarahan, lewatin Yesus dulu. Amin. Bawa ke Yesus dulu. Tuhan, saya begitu marah, saya begitu terluka. Bawa ke Yesus dulu, lewatin Yesus dulu. Tuhan, saya begitu kecewa sama istri saya kecewa banget sama anak saya kecewa sekali sama orang tua saya. Bawa ke Yesus dulu, lewatin pintu itu dulu. Amin. Karena setelah kita bawa kepada Yesus, apa yang kita temukan? Keselamatan, kedamaian, padang rumput. Berbicara tentang penyediaan, berbicara tentang kedamaian. Jadi walaupun situasi rumah kita, situasi yang di luar itu badai, topan, tetapi karena kita lewati pintu yang benar, yang kita temukan adalah keselamatan, kedamaian. Amin, saudara.
Apapun kondisi tembok saudara saat ini, mari berdoa, Tuhan Yesus jadilah pintu. Saya berkomitmen hari ini semuanya akan saya bawa kepada Yesus dulu, melalui Yesus. Karena orang yang menyakiti kita paling sakit adalah orang di dalam rumah, bukan orang yang di luar. Orang di luar bisa bicara kita begini-begini, nggak mempan. Karena dia bukan darah dan daging saya, kan gitu. Tapi orang yang paling berpotensi menyakiti kita adalah orang-orang dalam rumah. Jadi kita mesti lewatin Yesus. Kalau lewat Yesus, saudara, kita belajar terampil mengampuni. Berapa banyak dari saudara yang sudah lama berdoa untuk satu kondisi keluarga atau satu anggota keluarga yang belum bertobat sampai hari ini? Adakah? Ada? Adakah dari antara saudara yang sedang berdoa untuk anaknya atau suaminya atau istrinya sampai hari ini? Ada. Saudara, keluarga yang kuat adalah bukan keluarga yang sempurna. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang berjaga, yang berdoa. Tapi satu lagi, keahlian yang kita mesti belajar. Keterampilan untuk mengampuni. Mengampuni itu 70 kali tanpa batas. Setiap kali kita ingat, mukanya muncul di muka kita, di pikiran kita, Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Belum terjadi perubahan untuk anggota keluarga yang kita doakan sudah bertahun-tahun, Tuhan, aku tetap percayakan dia kepada Tuhan. Saya tidak mau bersungut-sungut. Itu membuka pintu bagi iblis. Saya nggak mau menjual masa depan. Saya nggak mau menjual kedamaian, kehidupan keluarga saya dengan persungutan. Saya akan lewatin Yesus. Saya akan sabar menunggu. Saya akan menanggung beban ini kalau Tuhan masih mau saya mendoakannya.